Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 3 episode 23. Sebelum mulai, Bang Satrio akan sedikit membocorkan jika episode 23 dan 24 nanti akan semakin menarik karena banyak kejadian yang sangat membangsatkan. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekuil langsung ke filmnya. Di episode 23, scene diawali dengan Charlotte yang berada di ranjang dengan Dan. Di sini, Charlotte sangat bahagia karena Dan berani mengungkapkan semua perasaannya. Setelah itu, Charlotte serta Dan bangun dan menyiapkan sarapan dengan kedua anak Charlotte. Di saat itu juga, Charlotte melihat kedatangan seorang pria yang kepalanya silih berganti sembari menembak ke arah Charlotte. Charlotte pun terbangun dan ternyata semua itu adalah mimpi buruk Charlotte yang selama ini menghantuinya. Di kantornya, Dr. Linda bertanya apakah Lucifer sudah mengutarakan perasaannya kepada Chloe. Lucifer pun menjawab jika dia tidak perlu melakukan hal itu karena Chloe sudah memutus hubungan dengan Letnan Marcus. Dr. Linda pun menegaskan walaupun Chloe sudah memutus hubungannya dengan Letnan Marcus bukan berarti Chloe sudah memilih Lucifer. Tapi tetap saja Lucifer sudah merasa senang karena semua sudah kembali normal tanpa gangguan dari Letnan Marcus. Saat Chloe tiba di lokasi TKP, Ella langsung meminta maaf karena pesta lajang mereka yang berantakan. Chloe dengan santai mengatakan jika itu bukanlah masalah yang besar. Di saat itu juga, Chloe mendengar suara piano dan mendapati Lucifer sedang bermain piano sembari mengingat saat pertama kali bertemu dengan detektif Chloe. Seperti biasa, Chloe meminta Lucifer untuk tidak membahas masa lalu dan fokus pada kasus yang ditangani. Korban kali ini bernama Devon yang merupakan istri dari Forrest Clay, legenda bisbol Amerika. Dan di saat itu Forrest sudah dilarikan ke rumah sakit akibat pukulan benda tumpul. Selain itu, Chloe juga menemukan barang bukti yang berupa selongsong peluru. Di kantor Charlotte, Amy Needle mengajak Charlotte untuk merayakan keberhasilan mereka menggagalkan pernikahan Marcus dengan Chloe. Walaupun rencana mereka berhasil, Charlotte masih merasa tidak ada yang berubah dalam dirinya. Begitu juga Amy Needle yang belum bisa mendapatkan kekuatannya. Charlotte pun berpikir bagaimana jika saat ini dirinya meninggal, apakah dia akan masuk ke surga atau ke neraka. Perkataan Charlotte menyadarkan Amy Needle jika saat ini Amy Needle juga manusia biasa tanpa kekuatan malaikatnya. Dengan begitu Amy Needle juga bisa mati kapan saja dan belum tentu akan masuk ke surga. Di kantor kepolisian, Charlotte bertanya kenapa Forrest Clay ada di sini. Lucifer mengatakan jika Forrest Clay ada di sini karena kasus kematian istrinya. Charlotte pun langsung menyimpulkan jika Forrest lah pelakunya karena wajah Forrest ada di dalam lingkaran mimpi buruk Charlotte. Di ruang interogasi, Forrest menceritakan kejadian di malam pembunuhan. Di saat itu, Forrest melihat bayangan seseorang sembari membawa pistol dan Forrest langsung pingsan setelah kepalanya terkena hantaman benda tumpul. Setelah menginterogasi Forrest, Charlotte memberitahu Chloe jika Forrest adalah pelakunya. Charlotte bicara demikian karena 13 tahun yang lalu atasannya pernah menyuruh Charlotte untuk membakar ransel milik Forrest yang dipenuhi bercak darah. Tentu saja Chloe tidak langsung percaya begitu saja. Di sini Chloe menghargai informasi dari Charlotte dan akan melanjutkan penyelidikan dari petunjuk dan bukti yang didapat. Di Lux, Amy Needle menyampaikan pikirannya kepada Lucifer jika dirinya tidak jauh beda dengan manusia biasa. Menurut Amy Needle, mungkin Tuhan membiarkan Lucifer dan dirinya untuk menilai diri mereka sendiri. Sayangnya Lucifer tidak sepemikiran dengan Amy Needle. Di ruang rapat Dan mengatakan jika Forrest sangat bersih, tidak ada hal buruk di kehidupannya. Di sini Ella lalu datang dan mengatakan jika hasil laporan rumah sakit, luka yang dialami Forrest bukan karena benda tumpul, melainkan karena sayatan benda tajam. Chloe dan Lucifer kemudian mendatangi Forrest di rumahnya. Di sini Lucifer langsung menggunakan kekuatannya dan mengetahui hasrat Forrest yang tidak ingin orang lain mengetahuinya. Ternyata pada malam pembunuhan Forrest tidak ada di rumah. Dia sedang bersilaturahim dengan selingkuhannya hingga membuat luka pada keningnya akibat permainan yang sangat luar biasa. Di ruang interogasi, Mia yang menjadi selingkuhan Forrest menjelaskan jika pada malam pembunuhan Forrest memang bersama dengannya. Selain itu, Mia juga mengatakan jika Forrest selingkuh akibat Devon berselingkuh terlebih dulu dengan CEO-nya selama bertahun-tahun. Di saat Messi ingin membunuh Letnan Marcus, di sini Letnan Marcus justru mengajak Messi untuk menjalankan rencana barunya. Letnan Marcus berencana untuk membunuh Amy Needle agar tanda kutukannya kembali dan Messi bisa kembali ke neraka.
Di sini Messi pun menerima ajakan Letnan Marcus dan akan membawa Amy Needle kepada Letnan Marcus. Chloe dan Lucifer datang ke perusahaan Devon dan bertemu dengan si CEO perusahaan. Tapi di sini si CEO membantah jika dia berselingkuh dengan Devon. Dia mengatakan hanya bekerja melaksanakan tugasnya yang saat ini mengalami sedikit gangguan dari seorang mata-mata. Chloe pun lantas meminta rekaman CCTV untuk diselidiki mengenai mata-mata tersebut. Dengan setelan jasnya, Amy Needle mendatangi tempat kerja lama Charlotte dan menyamar sebagai klien. Di saat Ben masih berbicara dengan Amy Needle, Charlotte membuat keributan hingga Ben menghampirinya. Charlotte mengingatkan Ben jika yang dilakukan Ben selama ini adalah perbuatan salah dan berdosa. Charlotte menegaskan jika neraka itu nyata dan meminta Ben untuk insaf selagi bisa. Setelah berceramah, Charlotte pergi disusul oleh Amy Needle yang membatalkan perjanjiannya dengan Ben. Ternyata ini semua rencana Charlotte dan Amy Needle untuk mengambil file sebagai barang bukti kejahatan Forrest. Di kantor kepolisian, Chloe, Ella, dan Lucifer tengah mengamati rekaman CCTV untuk mencari petunjuk mengenai mata-mata yang dimaksud. Setelah Ella pergi, datang sebuah paket yang ternyata milik Dan. Lucifer pun menertawakan Dan yang ternyata membelikan alat pembuat wafel dan gelang untuk Charlotte. Tapi di sini Chloe justru mendukung Dan karena menurut Chloe, Lucifer kurang begitu memahami tentang wanita. Di kantornya, Charlotte dan Amy Needle mendapatkan data perjanjian tutup mulut antara Forrest dengan 14 wanita yang berbeda. Dan yang terbaru terdapat nama Mia yang merupakan selingkuhan Forrest. Di sini Charlotte juga mendapatkan transaksi atas nama Joanne Fall pada tahun 2005 yang bertepatan saat Charlotte membakar ransel dari Forrest. Selain itu, dari surat kabar pada tahun 2005 juga terdapat berita kematian seorang wanita di sebuah motel. Sayangnya saat ini mereka belum bisa menemukan bukti yang langsung mengarah kepada Forrest. Di saat itu, tiba-tiba Dan datang dan Amy Needle pun pergi dengan tersenyum mendapati kotak hadiah di tangan Dan. Saat Amy Needle tiba di parkiran, di sana Amy Needle mendapati Messi yang tengah menangis bersedih. Amy Needle pun spontan langsung memeluk Messi dan mengatakan jika dia akan selalu ada untuk Messi. Perkataan Amy Needle pun membuat Messi mengurungkan niatnya membius Amy Needle. Di rumah Chloe, Lucifer datang sembari membawa permainan monopoli seperti dulu. Sayangnya, di sini Trixie memilih pergi untuk menyelesaikan tugas sekolah dan Chloe masih sibuk mencari petunjuk dari rekaman CCTV. Dengan sedikit memaksa, Lucifer menarik detektif Chloe dan mengajaknya berdansa. Tapi hal ini justru membuat Chloe merasa tidak nyaman dan meminta Lucifer untuk pulang. Di kantor kepolisian, Chloe menyimpulkan jika dari rekaman CCTV kemungkinan target si mata-mata adalah Forrest. Ella pun menghentikan penjelasan Chloe dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Chloe lalu mengatakan jika dia hanya kurang tidur. Tapi Chloe kurang tidur bukan karena kasus ini ataupun masalahnya dengan Letnan Marcus. Tapi Chloe kurang tidur karena terus kepikiran oleh Lucifer. Selain itu, Chloe juga merasa jika Lucifer adalah alasannya dia menerima lamaran Letnan Marcus dan juga alasan Chloe membatalkan pernikahannya dengan Letnan Marcus. Setelah itu, di sini Charlotte datang dan memberikan bukti yang dia miliki. Charlotte juga menyimpulkan jika si mata-mata tersebut adalah AJ Egler yang dipenjara atas tuduhan membunuh Joanne Fall tunangannya. Padahal menurut Charlotte yang membunuh Joanne Fall adalah Forrest. Dan 3 minggu yang lalu AJ baru keluar dari penjara dan mungkin berniat untuk membalas dendam kepada Forrest. Di sisi lain, Messi datang menemui Letnan Marcus tanpa membawa Amy Needle. Di sini Letnan Marcus langsung mengatakan jika Messi sudah menjadi penakut dan sangat lemah. Mendengar hal itu, Messi pun langsung menyerang Letnan Marcus. Di ruang interogasi, Chloe menunjukkan pistol milik AJ yang cocok dengan selongsong peluru di lokasi TKP. AJ mengakui jika dia mengikuti Forrest untuk membalaskan dendam kematian Joanne. Sayangnya, dari keterangan AJ juga belum bisa menjadi bukti secara langsung untuk meringkus Forrest. Di sini, Lucifer lalu datang di samping Charlotte dan merasa kesal karena detektif Chloe melakukan tugas tanpa dirinya. Setelah keluar dari ruangan interogasi, Chloe mengatakan kepada Charlotte jika dia memiliki rencana untuk meringkus Forrest. Kembali di pertarungan Messi dengan Letnan Marcus. Setelah bertarung dengan banyak gaya dan berbagai macam posisi, Letnan Marcus berhasil menyuntikkan obat bius di saat Messi lengah hingga membuat Messi tak sadarkan diri. Liar. Call her. Tell her to look. Di kediamannya, Forrest meminta Mia untuk mengambilkan sebotol bir. Tapi di sini Forrest terkejut karena yang datang membawa bir justru Charlotte. Charlotte langsung mendesak Forrest untuk mengakui semua hal buruk yang Forrest tutupi, seperti kematian Joanne dan juga uang suap untuk 14 wanita berbeda.
Saat Forrest berniat mengambil cek, di sini Forrest justru menjadikan Mia sebagai sandera. Setelah Forrest mengatakan semua perbuatannya, di sini Chloe muncul dan mengatakan jika semua pengakuan Forrest sudah direkam. Di sini Lucifer juga datang dan menyaksikan saat Chloe meringkus Forrest dari balik jendela. Amenadiel mendatangi Charlotte yang tengah duduk di sebuah bangku dengan view ke arah kota. Charlotte sering ke bukit ini semenjak dia mengalami mimpi buruk di kehidupannya. Charlotte merasa tempat ini adalah tempat paling dekat dengan surga. Di tengah obrolan mereka, Charlotte menyadari langkah kaki di belakang Amenadiel. Charlotte yang melihat seseorang hendak menembak Amenadiel langsung melindungi Amenadiel hingga dirinya tumbang akibat 2 luka tembakan. Orang yang berniat menembak Amenadiel ternyata adalah Letnan Marcus yang langsung melarikan diri. Kembali di kediaman Forrest. Di sini Lucifer memberikan ucapan selamat kepada Chloe yang berhasil menangkap Forrest. Di sini Lucifer langsung menyadari jika selama ini Chloe bisa menyelesaikan semua kasus tanpa dirinya. Tapi Chloe tetap mengajak Lucifer untuk bekerja sama karena Chloe memang memilih Lucifer untuk selalu di sampingnya. Di sini Lucifer justru meminta maaf dan mengatakan dia takut jika Chloe akan menyesal ketika melihat sisi iblis di dalam diri Lucifer. Dengan penuh perasaan, Chloe mengatakan jika Lucifer akan selalu menjadi malaikat di mata Chloe. Akhirnya di sini Chloe dan Lucifer pun berciuman dengan penuh penjiwaan. Tapi belum selesai mereka berciuman, Chloe mendapat telepon dan langsung menangis berlinang air mata. Kembali di lokasi Charlotte. Di sini Amenadiel memeluk Charlotte dan bertanya kenapa Charlotte melindunginya. Dengan tersenyum, Charlotte mengatakan jika dia melakukan itu semua sebagai penebusan. Di saat akhir hayat Charlotte, Amenadiel menangis dan mengatakan let's go home. Di saat itu juga sayap Amenadiel kembali dan terbang menuju langit ke-7 dengan Charlotte. Tak berselang lama, Chloe, Lucifer, serta Dan tiba di lokasi dan hanya menemukan tubuh Charlotte yang sudah tak bernyawa. Di sini terlihat jika Dan merasakan kehilangan yang sangat mendalam, sedangkan Lucifer tanpa sengaja menemukan sehelai sayap di lokasi tersebut. Dan episode 23 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua, Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.